bangku kuliah, bangku sekolah gitu ya. Dan ini kita coba diskusi sore hari ini, mudah-mudahan ini membawa perspektif baru dalam kita berpengetahuan. Selamat sore, Bro Hestu, dipakai ininya. Sore, Geger. Oke, selamat sore. Iya, saya akan membacakan dulu siapa sih dua orang di samping saya. Yang pasti dua orang ini bukan orang sembarangan ya, teman-teman ya. Artinya orang yang tepat untuk kita bicara hal ini ya. Dua orang pendekar gitu ya, dua orang pendekar pengetahuan kita. Saya baca, sebenarnya bisa dibaca di situsnya Antropologi Indonesia gitu ya, program pendidikan antropologi. Gegerianto, Dr. Phil Gegerianto adalah seorang antropolog sosial dengan fokus pada kajian sosial budaya Indonesia, khususnya mengenai indigenitas, hubungan antar kelompok, dan resource frontiers di kawasan timur Indonesia. Pendidikannya S1 di Sosiologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di bidang antropologi juga di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S3 antropologinya, bacanya apa nih? Universitas Heidelberg, Jerman ya? Heidelberg, Jerman. Oke, itu Geger. Yang kedua adalah kawan kita Hestu Prahara gitu ya. Hestu Prahara seorang dosen dan juga ketua program studi sarjana antropologi, bener ya? Di UI, saat ini masih berkarya di sana, dan antropolog yang mengkaji pembangunan sebagai fenomena sosial budaya dengan perhatian pada kontinuitas dan transformasi budaya, subjektivitas, serta personhood dalam konteks intervensi pembangunan. Pendidikan S1 antropologi di UI, S2 antropologi juga di UI, kemudian S2 lagi di geografi dan antropologi EHES Prancis, S3 Development Studies University of Auckland. Jadi saya langsung persilahkan aja Hestu atau Geger duluan. Oh, Hestu duluan. Hestu sudah siap dengan sebuah materi ya, teman-teman. Ini kita diskusi ya, kita sama-sama kita belajar, kita sama-sama mungkin bisa bertanya, mengkritisi apa yang disampaikan oleh kedua kawan kita ini. Silakan, Hestu. Baik, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Wahyu, atau yang biasa dipanggil Bejo ya. Ya. Jadi ini kita tetangga ternyata. Yang membuat akhirnya kita buat sesi diskusi pada hari ini. Sebenarnya apa yang mau saya bagi pada hari ini itu adalah riset yang berlangsung dari mungkin tahun lalu ya. Waktu itu kita memulai riset kerjasama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat. Lalu setelah itu saya kebetulan dapat dukungan dana dari Dana Indonesiana untuk mendokumentasikan sebuah kegiatan, kalau nggak salah itu sebenarnya untuk kemajuan kebudayaan gitu ya. Nah, ini riset yang saya lakukan itu di Sulawesi Tengah, tepatnya di Dusun Sintulu dan Puntana. Nah, ini saya mulai dulu dengan judulnya Pangipi Poso. Ini istilah yang kemudian saya temukan pada saat kita lagi mencari judul dari film kita. Jadi filmnya itu sebenarnya tentang komunitas padi ladang yang berpindah, dan praktik berpadi ladang ini sangat sentral dalam praktik ini, yaitu adalah praktik mimpi yang kemudian nanti jadi petunjuk dalam membentuk dunia mereka. Nah, sebelum ke sana, kenapa kemudian Pangipi Poso ini jadi konsep yang saya kira menarik? Karena dia mengindikasi Pangipi Poso itu, Pangipi itu artinya mimpi, Poso itu kalau dipecah kata-katanya gini, Poso itu artinya pecah. Biasanya diasosiasikan sama telur yang pecah gitu. Jadi sesuatu yang kemudian tadinya konsep telur ayam gitu kan, sebelum menjadi ayam, tapi akhirnya dia muncul menjadi ayam. Tapi kalau digabungin jadi satu, Pangipi Poso itu artinya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, ini konsep yang menarik yang saya pikir
memperlihatkan sebuah jadi sneak peek gitu ya untuk melihat sebuah worldview di mana yang namanya mimpi dan dunia bangun itu apa namanya saling mempengaruhi gitu. Jadi ada interpenetrate, jadi saling mempengaruhi. Bagaimana yang ada di dalam mimpi itu mempengaruhi apa yang terjadi di kehidupan bangun gitu atau. Nah, ide ini gitu ya, kita ngomongin soal bagaimana gagasan tentang dunia itu dibangun berdasarkan mimpi berada dalam konteks yang sebenarnya cukup rumit gitu ya. Ini kita jalan-jalan ke sebuah wilayah yang sebenarnya masuk dalam satu kesatuan wilayah adat dari komunitas adat Nggolo. Nah, orang Sintulu dan orang Kuntana yang kebetulan kita kunjungi itu adalah bagian dari satu komunitas adat yang ada di Sulawesi Tengah, namanya komunitas adat Nggolo. Nah, Nggolo sendiri kalau saya tanya artinya apa? Artinya mereka bilang bapikul. Bapikul tuh berarti bawa-bawa barang gitu. Jadi itu mencerminkan apa namanya sebuah cara hidup di dataran tinggi Sulawesi Tengah ini, adat Nggolo itu berpindah-pindah. Jadi bukan cuma ladang yang berpindah, tapi termasuk pemukimannya juga berpindah. Nah, wilayah adat ini itu juga kebetulan bersinggungan dengan wilayah konservasi. Kalau teman-teman lihat di bagian hijau-hijau itu wilayah konservasi. Terus di sebelah sananya lagi itu juga ada sebelah timurnya gitu ya, itu ada Galian C yang kebetulan Palu itu adalah pemasok material Galian C yang cukup besar, berapa persennya itu untuk pembangunan IKN. Terus di sisi yang lain juga di wilayah ini ada apa namanya, ada ditemukan tambang emas gitu. Jadi apa namanya, ada praktik, ada sebenarnya belum mulai tapi mulai ditemukan beberapa titik itu ada emas yang kelihatannya udah mulai ada IUP-nya gitu, izin usaha untuk membuka pertambangan, meskipun masih ditahan gitu ya sama warga yang masih belum setuju tentang pembangunan apa namanya tambang. Nah, kita lihat sebenarnya konteksnya kalau kita dari peta doang mungkin nggak begitu kelihatan gitu ya, tapi kalau sambil kita cerita bagaimana lanskap ini juga penuh dengan aktor yang berbeda-beda gitu ya, orang masyarakat adat, orang kehutanan, orang apa namanya yang mengurus pertambangan Galian C, yang semuanya ini memberikan apa namanya konteks tentang bagaimana ruang hidup orang Kuntana dan Sintulu itu berada. Termasuk juga sebenarnya di wilayah-wilayah tertentu apa namanya udah banyak juga sebenarnya udah lama gitu kelompok-kelompok pendatang dari Bugis yang juga bercocok tanam di wilayah ini. Nah, jadi ini situasinya begitu ya, ruang hidupnya banyak dipenuhi oleh beragam aktor dan ini nanti mempengaruhi bagaimana akhirnya pengalaman tentang ruang hidup ini muncul gitu ya, dan bagaimana mimpi saya bayangkan sebenarnya jadi salah satu pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana apa namanya sebuah ketegangan itu muncul dan dialami oleh orang-orang di Sintulu dan di Kuntana. Nah, kalau kita lihat gambar ini, sekilas kita cuma lihat sebenarnya kan bukit-bukit aja tuh ya. Ini ada perbukitan, ini foto yang saya ambil dari dataran tinggi di Kuntana. Kalau teman-teman sebenarnya nih, kalau di zoom di antara bukit-bukit itu kita bisa lihat dia adalah apa namanya areal yang sebenarnya ada jejak-jejak lebar gitu ya, ladang-ladang yang dibuka gitu, atau kalau orang di sana bilang bonde. Nah, kalau tadi kita melihat apa sebagai apa namanya seperti agregat informasi tentang sebuah wilayah, ini tentang bagaimana sebuah lanskap itu dihidupi. Jadi kalau orang-orang di Kuntana terutama itu yang namanya lahan itu bukan kayak orang kalau di Jawa sini gitu ya, lahan itu bisa dipetak-petakin terus habis itu digulung dikasih cap sertifikat bisa dijual belikan gitu kan. Nah, ide tentang bagaimana tanah yang bisa dibayangkan sebagai petak-petak seperti yang kita alami sekarang itu sebenarnya sesuatu yang kurang lebih masih asing buat kebanyakan orang di Sintulu gitu. Tanah itu bukan sesuatu yang bisa dijual, kita cuma hidup untuk
apa namanya bercocok tanam, berpindah gitu ya, dan tidak dimiliki secara permanen. Kuncinya gitu ya, tidak dimiliki secara permanen, bukan berarti ini dimiliki secara komunal lalu hak individual gitu, tidak ada. Justru hak individual itu dihormati sejauh dia adalah hasil dari kerja dari individu. Dan jejak-jejak hasil kerja ini berupa pohon, ladang, yang semuanya itu tercermin menjadi kategori-kategori yang sebenarnya khas dalam membaca lanskap orang di Puntang dan Sentul. Jadi kalau kita lihat begini, orang Sentul dan Puntang akan bilang di sini ada kita punya kebun, disebut bonde. Jadi definisi kategori spasial itu adalah kerja. Bonde adalah kebun yang aktif, gitu kan. Begitu kebunnya selesai, dia akan berpindah, maka daerah yang ditinggalkan itu disebut ova. Ova itu adalah bekas ladang. Ada, tinggalin. Ditinggalin. Nanti dia tumbuh lagi dan kemudian dia jadi ovan tua, jadi bekas ladang yang sudah menua. Dan kalau lahan hutan itu disebut pangal ya, gitu. Jadi yang namanya lanskap gitu, kita bisa melihat dia di describe melalui labor yang attach pada lahan, tapi saat yang bersamaan juga kita bisa lihat dia juga ada layer temporalnya gitu. Jadi yang saat ini sedang dikerjakan, setelah dikerjakan itu apa, dan termasuk potensial. Jadi kalau kita melihat hutan ya itu berarti potensial yang belum digarap. Nah, yang membuat saya amazed adalah bahwa kemudian lanskap ini, selain yang tadi kita lihat dia adalah jejak dari labor dan bagaimana dia menghubungkan antara masa kini dan masa yang lalu dan masa depan gitu ya, adalah bahwa dia diciptakan gitu ya, di mana mimpi itu punya peranan yang sangat besar gitu dalam membentuk lanskap yang kemudian saya saksikan dan akhirnya saya foto ini. Nah, berdasarkan sebenarnya ini juga masih mau di develop gitu ya. Tapi yang jelas kalau bisa dibilang orang-orang di Puntang itu dari situ dulu, terutama Puntang sebenarnya, karena Puntang itu masih dianggap satu komunitas yang masih lebih asli menerapkan tradisinya gitu. Mereka tinggal paling banyak tuh 15 orang kepala keluarga gitu. Dan kalau kita mau ke sana itu dari Palu mesti ke Sentul dulu sekitar 2 jam. Nanti dari Sentul kita jalan ke puncak tempat mereka tinggal, itu kurang lebih 6 jam jalan kaki. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah padi ladang. Jadi kita lihat biasanya padi ladang itu ditanam di lahan-lahan yang biasanya miring-miring gitu ya. Dan yang yang padi ladang ini itu yang sebenarnya jenis praktik pertanian yang sangat diatur melalui mimpi. Nah, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kosmologinya orang Sintulu dan orang Puntang sebenarnya. Jadi kalau yang namanya padi itu dia bukan komoditas bukan komoditas yang ditanam dan dijualbelikan aja gitu ya. Dia bahkan kayaknya sebenarnya nggak bisa diperjualbelikan. Dia justru melihat padi itu sebagai saudara kandung mereka gitu. Yang bisa diajak berinteraksi gitu. Jadi mengurus padi ladang ini repotnya karena sangat penuh dengan ritual-ritual yang cukup rumit gitu, dari mulai persiapannya sampai tanam. Itu ada tahapan ritualnya. Setelah ritualnya selesai dilakukan, itu biasanya orang kemudian menunggu mimpi gitu. Orang menunggu mimpi, nanti kalau ada mimpi yang baik gitu ya, itu akan jadi petunjuk buat bercocok tanam. Tapi kalau ada mimpi yang kemudian mereka interpretasi buruk, maka nanti tindakan hasil akhirnya adalah mereka biasanya pindah lahan gitu. Terus begitu jadi dia jadi sangat sentral gitu ya buat membayangkan keputusan penting, bukan cuma menanam tanaman tapi juga keputusan untuk kapan mereka harus berpindah-pindah tempat. Nah, di saat yang bersamaan
cara hidup yang tadi ya, gimana yang namanya padi ladang itu sangat sentral dalam kebudayaan orang di Sintu dan Puntana, terutama di Puntana, itu karena dia nggak bisa dilepaskan dari aspek-aspek yang lain gitu ya. Maksudnya ini nggak bisa dibilang bahwa ini adalah mata pencaharian mereka. Kita kan biasanya kalau ngomongin kebudayaan itu pakai sistem-sistem gitu ya, sistem mata pencarian, sistem politik, sistem kepercayaan gitu. Tapi kalau kita lihat yang namanya padi ladang itu, ketika orang berkomitmen untuk berpadi ladang, dia berkomitmen bukan cuma dalam membesarkan tanamannya sampai dia panen, tapi berkomitmen secara spiritual juga gitu. Jadi padi ladang adalah cara buat terhubung dengan leluhur, dengan alam gitu kan, dan juga dengan relasi yang ada di Puntana. Itu sangat embedded gitu ya, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah ini kalau kita lihat perbedaannya dengan tanaman-tanaman lain, ini akan terlihat jelas bagaimana spesialnya si padi ladang ini. Kalau padi ladang penuh dengan ritual dan pelaksanaan penanaman sampai pengurusannya itu dilakukan secara komunal gitu. Jadi kalau misalnya saya tanam hari ini babat alas gitu, nanti gantian besok misalnya mau buka juga gantian itu putar terus kayak gitu. Nah ini berbeda dengan jenis tanaman yang kemudian mulai diadopsi, yaitu tanaman-tanaman cash crop gitu ya, kayak cengkeh. Sebenarnya dulu pernah dialami juga menanam coklat, tapi coklat mengalami masalah karena ada hama penyakit waktu itu. Tapi yang sampai sekarang orang masih tanam itu tanaman cengkeh. Dan logikanya itu bukan cuma perbedaan antara cengkeh dan padi ladang, tapi juga relasi antara orang dan juga tanah gitu yang kemudian jadinya berbeda. Ketika ngomongin padi ladang, padinya selesai, dia nggak ada bekasnya gitu kan, pindah, orang lain bisa mengakses lahan tempat mereka biasa tanam. Tapi kalau cengkeh, pernah lihat pohon cengkeh kan ya? Pohon cengkeh dia itu stay lebih permanen dibanding padi ladang. Dia berbuah mungkin sepanjang tahun gitu ya. Dan perawatannya kalau orang cerita dia nggak akan serepot padi ladang, selain mungkin yang teknisnya, tapi ritualnya juga banyak. Nah, yang kita perhatikan di sini ini yang lagi saya mau coba juga konseptualisasikan gitu ya, apa yang disebut sebagai frontierization of dreamscape. Jadi bagaimana ikatan dengan leluhur mereka melalui padi ladang ini itu juga dalam konteks ini berhadapan dengan sebuah mimpi baru yang datang melalui interaksi dengan entah pendatang gitu ya, ataupun juga dengan desa-desa di mana mereka menyaksikan, oh kalau tanam cengkeh kita bisa beli atap seng untuk rumah kita bisa punya cash sehingga misalnya kita bisa menyekolahkan anak ke sekolah gitu. Nah mimpi-mimpi ini itu punya konsekuensi yang sebenarnya cukup panjang pada keberlangsungan kehidupan di Puntana. Bukan cuma keberlangsungannya, tapi juga punya implikasi pada perubahan relasi yang selama ini dibangun dan diorganize melalui mimpi leluhur tadi. Nah, saya pakai kata frontierization karena saya anggap ini adalah sebuah proses yang sebenarnya sangat khas, di mana model pengetahuan yang lama itu kemudian bertemu dengan sebuah praktik yang logika kulturalnya sama sekali berbeda. Dan yang saya lagi pengen perhatikan adalah sejauh mana transisi ini itu fit dengan gagasan kultural orang-orang Puntana dalam relasi dengan tanah dan juga leluhur gitu. Karena kalau cengkeh gitu ya, kalau kita tanya cengkeh, nggak ada tuh orang bercerita bahwa ada mimpi yang menyertai penanamannya, perawatannya, ada ritualnya, itu nggak ada. Nah ini yang kemudian jadi menarik untuk dilihat, dan saya pikir di momen-momen inilah gitu ya, di momen-momen ujung tanduk seperti ini, pembicaraan tentang bagaimana sebuah ruang hidup itu dihidupi, itu kita bisa melihat bahwa ada ragam cara gitu ya dalam bagaimana sebuah lanskap itu dihidupi dan jadi bagian dari kehidupan orang. Nah, terakhir ini saya mau tutup dengan
sebuah komik yang mungkin sebagian dari kita familiar itu ya, Tahi Lalat. Saya followersnya Tahi Lalat kebetulan. Yang ini sebenarnya udah lama ya, saya lupa nih kapan gitu ya, tapi sekarang kayaknya udah banyak sekali postingan Tahi Lalat yang lain. Tapi saya stuck dengan komik yang ini gitu ya. Di komik yang ini tuh menceritakan tentang hantu. Jadi hantu ada 3 orang, 3 hantu. Ada 3 hantu, anak hantu, bapak hantu, ibu hantu gitu. Anak hantunya ini ternyata suka dibully sama tetangganya dan rekan-rekannya karena dia hantu yang miskin. Gitu, hantu miskin gitu kan. Sampai akhirnya dia termotivasi untuk sekolah belajar. Hantu ya. Pokoknya dia belajar dan dalam prosesnya itu dia belajar untuk kemudian bisa menjadi orang gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sangat dekat dengan bagaimana gagasan tentang personhood itu kan sebenarnya dimiliki ya dimanapun kita sekolah dan apain segala macam itu kan dalam menuntut apa yang orang tua kita bilang biar jadi orang. Nah tapi si hantu ini ternyata beneran menjadi orang. Setelah bekerja keras dan belajar dan bekerja, dia berhasil jadi orang. Setelah jadi orang, dia pulang ke rumah orang tuanya gitu. Nah ditutup dengan adegan yang ini. Jadi setelah dia masuk ke rumahnya, dia udah nggak bisa lagi melihat orang tuanya. Dia bilang gitu kan, akhirnya anak kita jadi orang, kata bapak ibunya yang masih jadi hantu. Tapi dia nggak bisa melihat si ibunya lagi gitu. Jadi kalian di mana gitu. Dan ini stuck banget di saya karena menunjukkan tentang dilema yang mungkin juga dihadapi oleh orang-orang di manapun sebenarnya ya. Tapi yang membuat saya berpikir seperti di Puntana misalnya adalah ketika mereka membayangkan ingin maju modern gitu ya, aspirasi baru gitu kan yang tadi saya sebut sebagai frontierization of dreamscape. Tapi mimpi-mimpi baru tersebut itu punya implikasi pada kemudian ya berubahnya beragam relasi yang sebelumnya attach pada diri mereka gitu kan. Nah ini kemudian dialami juga oleh kawan saya yang menjadi teman saya diskusi itu Bang Arman namanya, itu salah satu contoh orang di orang Golo yang kemudian melanjutkan sekolah dan begitu dia datang dia udah bingung lagi gitu, menempatkan diri di mana. Jadi itu dari saya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Wahyu, silakan. Mas Wahyu. Ya, makasih Estu. Ini menarik karena acara hari ini salah satunya terjadi karena diskusi saya dengan Hestu di rumah lah ya. Saya main ke rumah Hestu gitu ya, sore-sore, terus saya nanya, tuh lagi punya kesibukan riset apa gitu kan. Ada nih 2 hal, itu ya, ada 2 hal. Yang pertama, yang sudah agak lama dia tekuni, dia riset tentang kematian, bener ya? Aneh-aneh kan orang ini kan, riset tentang kematian, tapi bukan soal gimana mempersiapkan kematian secara personal menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan itu, tapi bagaimana kemudian kalau itu kan personal ya, tapi gimana seorang antropolog melihat kematian gitu ya, ternyata dihubungkan dengan bagaimana keluarga, sosial gitu ya, mempersiapkan ruang lingkup yang akhirnya ujungnya adalah kesejahteraan sebetulnya gitu ya, bagaimana bisa hidup sampai mati dengan mati yang tenang gitu ya, dan tidak nyusahin orang gitu ya, itu pertama. Tapi lain kali kita akan bicara itu. Yang kedua, gue juga lagi, kata Hestu, gue juga lagi riset tentang mimpi nih. Tunggu, mimpi berarti lu menafsirkan mimpi, bukan di area itu ternyata. Nah, di area ini yang dibahas, yang menjadi menarik pada saat ini kita bahas, kenapa sebetulnya pertanyaannya, bisa nggak mimpi itu menjadi, nah ini kita diskusi ya nanti, menjadi salah satu kita mengetahui sesuatu gitu ya. Nah, teman yang mimpi ternyata ketemu lagi, kebetulan juga temannya Hestu, Geger. Dia akan bicara mitos, teman-teman.
Dia kan bicara mitos. Nah, mimpi sama mitos itu kan sama tuh. Saya nggak tahu itu nanti bisa diakui nggak secara modern itu menjadi satu cara berpengetahuan. Saya nggak tahu, nanti diskusi ya. Nah, tapi sebelum Geger bicara, boleh dong teman-teman agak maju ke depan supaya nanti kawan-kawan yang lain lebih enak ketika mau bergabung dengan kita. Jadi saya undang sekali lagi kawan-kawan untuk kita diskusi bersama. Hestu baru menyampaikan tentang mimpi gitu ya. Nah, sekarang Geger akan bicara tentang mitos. Nah, mitos seperti apa yang akan dibahas oleh Geger? Kita nggak akan bahas mitos per mitos kayaknya gitu ya, karena banyak sekali mungkin mitos di Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana mitos ini bisa menjadi salah satu cara untuk memahami apapun gitu ya. Apakah memahami manusia atau memahami situasi sosial. Nah, ini mungkin Geger akan menyampaikan paparannya. Silakan, Ger. Oke, sore ini saya merasa kita itu mempresentasikan hal-hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena pertama kan kalau kita bicara apa yang mau dibicarain di awal, direncanain di awal kan mau bicara soal pendidikan dan pengetahuan ya. Betul. Terus tiba-tiba belok. Ya ini dia maksudnya kenapa mengundang antropolog itu bermasalah. Iya, dan saya cari masalah itu sebenarnya. Iya. Lagi ngomong mau bicara soal pendidikan dan pengetahuan, tahu-tahu dibelokin menjadi soal mimpi dan mitos gitu kan. Jadi ya memang risiko lah ngundang antropolog, jadinya malah ngomongin pendidikan dan pengetahuan, malah jadi ngomongin mimpi dan mitos. Jadi kalau barusan tadi Stu bicara tentang mimpi, saya mau sedikit bicara soal mitos ya. Dan untuk waktu dari 2015 saya sendiri memang awalnya nggak mau peneliti tentang mitos. Jadi kan doktoral saya itu berlangsung kurang lebih dari 2018 sampai 2022. Dan sebelum itu juga sudah turun lapangan untuk melakukan penelitian di Maluku. Itu bukan tentang mitos awalnya. Awalnya saya mau penelitian tentang hubungan di antara orang-orang yang ada di sana. Harga masyarakat gitu kan, desa satu dengan desa lain, ya sosiologi banget lah. Ini ada teman-teman sosiologi gitu kan datang gitu. Cuma yang kemudian terjadi adalah mitos ternyata punya peran yang cukup penting gitu di sana. Dan itu kan kemudian juga membuat saya berkaca gitu bahwa ternyata juga hal yang sama masih berlaku di sini gitu. Kalau kita bicara pengetahuan gitu yang ternyata masih kita pegang sampai dengan hari ini, itu kan banyak unsur yang sifatnya mistis gitu, unsur yang sifatnya kita nggak bisa membayangkan itu sepenuhnya rasional. Jadi kalau mungkin untuk sekedar memperkenalkan dulu pertama-tama apa mitos yang kemudian saya pelajari gitu, saya mempelajari tentang mitos siluman ular. Kenapa siluman ular gitu kan? Karena memang ya siluman ular yang jadi salah satu mitos sentral yang ada di Maluku dan menjadi semacam representasi dari warga masyarakat migran di sana. Jadi di sana kan kalau kita bicara di Maluku kan masyarakatnya sangat beragam sebetulnya. Beberapa pemetaan bahasa sendiri bilang gitu kan, ada puluhan bahasa yang masih hidup di Maluku. Jadi kita bicara misalnya satu desa dengan desa lain yang tempatnya ya kita bayangkan karena di sana masih banyak hutan gitu kan, masih banyak ruang-ruang yang sifatnya kosong gitu, belum ada desa gitu kan kita 15 menit jalan kaki baru ketemu desa lain gitu kan. Itu satu desa dengan desa lain bahasanya bisa beda. Jadi orang tuh juga selalu bilang Maluku gitu itu salah satu tempat yang cukup produktif untuk melakukan penelitian antropologi gitu kan. Nah kemudian yaitu yang saya peneliti adalah orang yang di sana itu distatuskannya itu sebagai migran gitu kan, pendatang. Mereka kemudian salah satu andalannya gitu kan, ketika mereka memperkenalkan diri kepada orang-orang lain itu mitos ular ini. Kenapa? Karena mitos ular ini diakui oleh orang-orang di waktu itu di Maluku bagian lainnya sebagai nenek moyang daripada orang-orang Buton ini.
Jadi mereka diakui sebagai nenek moyang orang-orang Buton ini, dan orang-orang Buton yang saya teliti ini kemudian jadi bingung kan. Mereka dibilangnya pendatang, mereka dibilangnya numpang di tanah orang, tapi kok bisa mereka punya nenek moyang di sana gitu kan. Nah, kemudian ini membawa saya untuk meneliti lebih jauh tentang siluman ular. Jadi apa namanya, siluman ular ini nanti kalau teman-teman mau cek gitu kan, disebutnya apa namanya itu Laodeuna gitu. Jadi dia memang setengah badan ke bawah itu ular, terus kemudian setengah badan ke atas itu manusia. Dia ya boleh dibilang anak sultan lah, anak sultan yang datang dari Sulawesi Tenggara, kemudian dia pergi dan tiba-tiba menemukan dirinya ada di Maluku gitu kan. Ceritanya tuh udah ada ternyata dari puluhan tahun lalu, atau bahkan kalau mungkin kita mau tarik ke belakang udah ada dari masa kesultanan mungkin beberapa abad lalu gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah justru di Sulawesi Tenggara cerita tentang ular Laodeuna ini nggak sepopuler di Maluku gitu, di tempat asalnya gitu. Kenapa? Karena ketika tiba di tempat di Maluku gitu kan, dia justru lebih menyebar karena orang-orang merasa, wah, di Maluku itu banyak itu orang-orang Buton gitu kan. Orang-orang Buton itu kemudian mereka bicara, wah, ternyata orang-orang Maluku itu juga bicara tentang siluman ini gitu kan. Dan kemudian karena ada siluman ini, ya mereka juga jadi bicarakan terus gitu. Kenapa dibicarakan terus? Karena ini adalah bukti mereka udah ada di situ dari lama. Dan satu lagi kemudian jadi kata kunci pentingnya, ini adalah bukti mereka juga punya tanah di situ. Sebelumnya kan mereka dianggap cuma numpang doang gitu. Karena mereka punya nenek moyang, dia kemudian menjadi ya apa namanya, menjadi ya punya hak juga atas tanah di situ. Kita kan kalau ke berbagai tempat di Indonesia banyak yang sebetulnya hak atas tanah itu bisa ada karena udah lebih lama di sana gitu kan. Yang lebih lama di sana itu punya tanah lebih luas gitu kan. Yaitu tadi kemudian siluman ini yang awalnya ada di ranah mitos gitu kan, karena dia bersangkut paut dengan perjuangan gitu kan, keinginan untuk direkognisi kepemilikan tanahnya. Dan kalau kita bicara orang-orang Buton ini, kita juga bisa memahami mereka udah 3 generasi di sana tapi nggak pernah diakui gitu kan kepemilikan tanah dan juga kehadiran mereka di sana. Akhirnya yaitu mereka itu kemudian mulai bergeser dari yang sebelumnya statusnya cuma siluman. Kalau kita bicara gimana mitos ini diperlakukan di Sulawesi Tenggara, itu statusnya cuma siluman. Tahu-tahu begitu sampai ke Maluku statusnya jadi nenek moyang. Jadi ada perubahan gitu kan, dan perubahan ini nggak lepas dari ini. Kemudian kenapa itu ya penting untuk kita memperlakukan mitos itu bukan cuma dari sisi apa namanya melihat gitu kan. Jadi kan kalau teman-teman mungkin seneng gitu, lagi seneng-senengnya lihat apa namanya podcast atau apa namanya YouTube ya, yang kemudian sekarang banyak gitu kan membawa perspektif keilmuan gitu kan, Malaka Project gitu kan. Kita harus lihat semuanya secara materialistis gitu kan. Semua yang tahayul-tahayul perlu kita singkirkan gitu. Tapi ya ini kalau kita bicara tadi orang-orang Buton tadi, saya gitu ketemu sama salah satu orangnya gitu kan, anak dia baru mungkin lulus kuliah di Jawa gitu kan, naik motor gitu kan sama saya, lagi nelusurin tentang cerita Laodeuna ini. Ditanya gitu kan, Mas percaya nggak sama cerita Laodeuna ini? Kan bingung gitu jawabnya. Ih, kalau nggak saya akuin nanti saya itu apa namanya hubungannya buruk gitu kan. Tapi kalau saya akuin juga saya nggak sepenuhnya ngakuin gitu kan. Dia sendiri kemudian bilang gitu kan, Mas saya juga nggak percaya. Jadi mereka itu apa namanya anak-anak mudanya juga maksudnya nggak sepenuhnya percaya, karena ceritanya bener-bener gaib gitu kan. Dia melintas dari Sulawesi Tenggara ke Maluku naik kelapa gitu kan. Orangnya juga bingung, wah gimana ada orang bisa ngelintasin laut itu puluhan mil gitu kan cuma dengan 2 buah kulit kelapa gitu kan. Saya nggak percaya juga, saya sebetulnya nggak percaya Mas gitu kan. Kita itu sing percaya. Tapi kemudian dia bicara gini, apa namanya, tapi karena ini cerita tentang nenek moyang, kita mesti percaya. Jadinya kita sebetulnya juga bisa ngelihat gitu bahwa jangan-jangan ini bukan soal rasional nggak rasional. Ya. Kalau dalam konteks gitu tadi kan kita bicara
orang itu pendatang gitu di Maluku berjuang untuk diakui dia memang orang sana gitu kan. Jangan-jangan yang namanya mitos ini juga persoalan yaitu apa namanya usaha untuk diakui gitu kan, identitas, kepemilikan lahan. Kalau enggak kan mereka akan sangat rawan gitu kondisinya, mereka udah nanam pohon lama di sana, udah nungguin cengkeh gitu kan puluhan tahun, atau diambil gitu kan, dibilang oh ini bukan tanah kamu gitu kan. Itu kan sangat menyakitkan, dan lagi pula juga mereka sangat sering ketemu seperti itu. Tapi kemudian penyelidikan saya membawa juga ke sisi lain gitu, bukan cuma artinya mitos ini punya korespondensi dengan realitas material gitu kan, dari yang dihidupi orang-orang di Buton di sana. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kemudian siluman ular ini muncul dalam cerita-cerita orang-orang Maluku sendiri gitu dari zaman lama gitu kan. Yaitu tadi ketika kita bicara ular gitu kan, pertanyaan selanjutnya adalah sebanyak itu sebetulnya kehadiran ular dalam semua mitos lain di Indonesia, juga Asia Tenggara, juga global. Nyi Blorong gitu kan. Nyi Blorong kan juga sama kan, setengah ular gitu, dan kelihatannya kan dia menyimbolkan dan terasosiasi dengan harta karun gitu. Di Maluku sendiri ada beberapa mitos tentang ular yang cukup ramai gitu, kayaknya 3-4 tahun lalu kan soal Nagini ya. Ada apa namanya satu serial, saya lupa apaan, yang bertempat di dunianya Harry Potter gitu kan. Terus tiba-tiba ada Nagini dibilang, wah itu sosok siluman ular dari cerita-cerita rakyat di Indonesia gitu kan. Tapi ya itu tadi, Nagini itu punya sebetulnya jejak bukan cuma dari Indonesia tapi juga dari Asia Tenggara ada. Kemudian kalau kita lihat di Yunani, mitos Yunani kuno gitu kan, ada mitos tentang naga gitu kan. Dan kemudian di Cina juga sangat banyak gitu kan mitos-mitos tentang apa namanya ular gitu kan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kemudian sebegitu populer gitu kan, ketika kemudian ada cerita gitu dari Sulawesi Tenggara tentang manusia setengah ular yang mengejutkan gitu kan. Kenapa orang-orang Maluku gitu, orang-orang gunung, orang-orang yang disebut masyarakat adatnya kemudian mencoba memasukkan itu dalam cerita rakyat mereka sendiri gitu kan. Ya itu tadi, kalau kemudian kita baca-baca gitu kan beberapa literatur yang agak teoritis gitu di antropologi gitu, itu karena mereka mengkhianati pikiran sehat kita. Jadi kan kita selalu ngerasa yang namanya mitos tuh nggak masuk akal lah. Tapi semakin nggak masuk akal justru makin ada gitu kan, makin nggak bisa, makin ada di mana-mana. Jadi kan ular itu kan makhluk yang paling itu ya, kalau kita mau bandingkan dengan makhluk yang lain gitu kan, fauna yang lain, bahkan kita sendiri itu kan makhluk paling nggak berstruktur, bulat doang gitu kan. Kita kan ya banyak gitu kalau diantara kita orang yang geli banget dengan ular karena ya nggak ada bentuk gitu, bulat, ngelingkar, bisa ngelilit di mana-mana. Kita takut bukan karena dia beracun, kita takut karena bentuknya gitu kan, karena licin dan ya nggak berstruktur gitu. Itu adalah hal yang mengkhianati istilahnya intuisi kita, dan hal yang mengkhianati intuisi kita itu menjajah pikiran kita. Jadi biarpun tadi gitu kan, tadi si anak muda gitu kan bicara gitu kan, saya juga nggak percaya, tapi yang jadi masalah adalah dia karena sesuatu yang mencolok gitu kan, mengkhianati intuisi itu membuat sesuatu menjadi mencolok dan kemudian membuat dia menjadi ada di mana-mana terus-menerus dibicarakan, bukan soal percaya nggak percaya gitu, tapi soal yang memang dia mencolok dan mendekam di kepala kita karena keanehannya dia itu gitu kan. Jadinya ya apa namanya, ya dia ada terus gitu, dibicarakan terus. Jadi itu dia kenapa kemudian ular tuh ada di mana-mana. Jadi suatu hari saya sempat diajak gitu kan sama apa namanya salah satu itulah apa namanya pejabat kesultanan di Sulawesi Tenggara gitu, ditanya gitu kan, karena dia tahu gitu disertasi saya dapat penghargaan di Jerman gitu kan, dia tanya gitu kan, Mas, ini sebenarnya Mas meneliti tentang Laodeguna, apakah karena Mas itu merasa terundang Dipanggil oleh karomah yang dimiliki oleh sosok Laodeguna ini? Iya. Juga kan jawabnya,
Maksudnya ya sesederhana karena awalnya saya penelitian soal itu kan, soal apa namanya hubungan manusia, hubungan orang di itu Maluku gitu kan. Apakah Mas itu merasakan karomah dari sosok Laodebuna ini? Ya udah, akhirnya gimana caranya saya bisa lolos dari situasi itu gitu kan? Saya bilang ya memang saya juga berusaha mistis gitu kan dalam menimpali balik. Ya memang Laodebuna ini sosok yang mengkhianati intuisi Dan mengganggu. gitu kan. Jadi apa namanya, ya itu saya jelaskan ke dia bahwa yang kemudian memanggil saya, dan saya percaya memanggil sangat banyak orang untuk memasukkan sosok Laodebuna ini dalam dunia mitos mereka, ya itu bentuknya yang seperti ular itu. Dan kalau teman-teman periksa sangat banyak itu mitos di dunia, karakter counter intuitif dari cerita-cerita mitos itu sangat banyak. Bahkan kalau kita bicara mitos itu kan sangat banyak yang ujung ceritanya tuh bahkan nggak ada resolusinya kan. Kayak tiba-tiba bapaknya mati, atau sosok utamanya tiba-tiba mencair jadi air gitu kan, hilang sampai sekarang entah kemana gitu. Ya justru karena yang menjajah pikiran kita adalah cita-cita yang absurd gitu. Sampai dengan hari ini, kalau teman-teman cari konten-konten yang ada di internet, yang laku kan justru yang absurd gitu kan. Teman-teman mungkin pernah lihat gitu meme gitu kan di internet, enough absurdity of the internet today gitu kan. Udah cukup gitu kan, saking anehnya gitu dia ngeliat misalkan ya bisa jadi apa namanya, mungkin ya cerita-cerita tentang pejabat kita yang saking absurdnya gitu di internet. Oh, enough absurdity for this day gitu kan. Jadinya itu tadi, bahwa absurditas itu justru karakter lain yang menjajah pikiran kita dan memungkinkan mitos itu sampai dengan hari ini ya selalu mengepung kehidupan kita. Jadi itu mungkin dua itu ya yang mau saya sampaikan sebagai pengantar. Mitos itu punya karakter material, berkorespondisi dengan kehidupan material orang-orang yang dihadapi orang-orang. Dan kedua, yaitu tadi persoalannya bukan percaya nggak percaya, tapi soal absurd, dan gimana yang absurd itu mengkhianati pikiran dan intuisi kita, justru menjajah pikiran kita. Iya, makasih Ger. Saya ingat kalau nanti kita bisa bicara mitos itu gunanya apa, tapi bagi beberapa pihak mitos itu bisa buat cari duit. Ayo dong. Siluman ular putih. Tahu ada filmnya, ada ininya, jadi duit kan? Penguasa pantai selatan. Nah, tuyul di Depok. Nah, jadi banyak, Ger. Nanti kita diskusi ya. Oke, saya akan ada satu pertanyaan buat Geger sama buat Hestu sebelum kita diskusi bareng-bareng. Tuh, kalau saya tadi malam bermimpi Indonesia juara Piala Dunia, gitu ya. Kemudian saya bawa dalam diskusi, dalam forum, itu kan jadi aneh ya. Jadi aneh atau enggak ya, saya nggak tahu. Tapi gimana mimpi yang sifatnya personal, ya banyak ya, Sigmund Freud ngomong soal mimpi dan segala macam. Cuma mimpi yang sifatnya personal itu berhadapan dengan satu yang mempunyai dimensi sosial. Tadi lu bilang berladang, memutuskan berladang atau tidak, berpindah atau tidak gitu ya, menanam atau tidak gitu kan, salah satunya berdasarkan mimpi tadi ya di dalam Pangipose tadi. Nah, gimana satu yang sifatnya sangat personal, private gitu ya, kemudian hadir bersama, kita diskusi nih tentang mimpi kita masing-masing, terus gimana sih mekanisme itu bisa terjadi di sana? Ya. Ini sekali lagi karena saya juga baru memasuki area ini sebagai area yang saya tekuni gitu ya. Tapi yang apa namanya, yang jelas mungkin ada orang yang melakukan penelitian menafsirkan mimpi, jadi konten mimpinya itu matters gitu ya. Tapi yang lagi saya perhatikan itu adalah mimpi sebagai ya social practice. Jadi dia bermimpi, menceritakan mimpinya, mimpi diinterpretasi, dibicarakan gitu kan. Terus kemudian bisa jadi memicu ritual-ritual gitu. Kadang-kadang ada orang bermimpi kemudian dianggap mimpinya buruk. Terus mereka punya konsepsi dalam ritual itu ada namanya wali mimpi. Jadi mimpinya itu bisa diubah gitu. Jadi orang tuh bukan cuma menjadi apa namanya penerima petunjuk mimpi secara satu arah, tapi punya agensi juga untuk kemudian bernegosiasi dengan petunjuk-petunjuk itu gitu. Tapi yang jelas bahwa yang kita lihat, antropolog itu kan sebenarnya tertarik melakukan penelitian-penelitian yang mungkin terdengar aneh, karena aneh buat hidup yang kita bayangkan sekarang gitu kan.
di Depok gitu. Tapi sebenarnya kenapa kita lihat hal-hal yang kemudian nggak langsung resonate dengan apa yang familiar buat hidup kita, karena kita lagi sebenarnya nyari another world itu possible gitu. Jadi kemanusiaan itu luas sekali, caranya kemudian bagaimana dunia material itu bisa jadi bentuk seperti apa, itu ternyata punya cara di tiap tempat dan tiap komunitas itu punya cara buat berelasi dengan apa yang dimaksud dengan reality. Nah, dalam konteks yang tadi itu kan antara yang dimaksud mimpi dengan batasannya dengan dunia hidup itu kadang-kadang jadinya blur gitu batasan-batasan itu kan. Nah, dia nggak bisa sekedar cuma dilihat mimpi dan kemudian koneksinya dengan ini gimana. Dia mesti punya hubungan dengan bagaimana dunia itu dilihat gitu ya secara kosmologis. Jadi isinya apa sih dunia itu apa gitu. Misalnya kayak saya dapat insight kalau paling nggak sekarang bagaimana mimpi itu tetap jadi relevan dalam menjelaskan kehidupan di Puntana, karena ada ketegangan yang menimbulkan selalu ketidakpastian. Jadi paling nggak bahwa mimpi jadi panduan buat memperoleh kepastian itu jadi salah satu cara gitu ya buat melihat bagaimana sih world view-nya orang di Puntana misalnya, yang melihat dunia itu penuh dengan ketidakpastian. Dan kalau kita lihat sebenarnya ke belakang, mereka banyak cerita juga kadang-kadang trauma-trauma yang sebenarnya melingkupi cerita-cerita perpindahan gitu ya, gagal panen, sakit, wabah. Nah ini kalau misalnya kemudian bisa juga sebenarnya kan mimpi ini direduksi jadi ini kan sebenarnya adalah bukti bahwa mereka punya trauma masa lalu yang kemudian membuat perpindahan dan petunjuk mimpi ini jadi cara buat menavigasi hidup gitu kan. Tapi bahwa itu adalah ekspresi yang muncul dari pengalaman itu yang menarik gitu ya. Jadi mimpi jadi teknologi buat menavigasi waktu gitu kan. Nah, jadi itu ada proses yang sebenarnya perlu dilihat elemen-elemennya sehingga terwujud apa yang disebut sebagai kebudayaan mimpi gitu, di mana mimpi dibicarakan, dinegosiasikan. Kita juga sebenarnya ngomongin mimpi, kita juga seringkali bermimpi kan. Ini kan menariknya ngomongin mimpi adalah hampir semua orang ini bisa dibilang cultural universal, bisa jadi pengalaman mimpi ini. Tapi apa yang kemudian kita notice, apa yang kemudian dibicarakan itu punya karakter yang berbeda gitu. Dan bagaimana karakternya itu sangat ditentukan oleh frame kebudayaan yang ada gitu ya. Kalau kita lihat kebudayaan sebagai kata Goethe itu adalah web of meaning, maka interpretasi terhadap mimpi setelah kita alami itu pasti dialami dulu dengan penjelasan dari web of meaning apa yang kita ini. Jadi mimpi kan yang benar-benar kita alami secara otentik adalah ketika kita bermimpinya. Begitu kita bangun set gitu kan, kita merecall mimpi kita apa yang barusan terjadi, dan ketika kita merecall, kita udah menggunakan perangkat-perangkat kultural kita tentang mimpi yang kita alami. Itu pertama. Kemudian kita susunlah fragmen-fragmen itu menjadi susunan kalimat dan cerita yang bisa dipahami oleh orang lain, dan seterusnya. Jadi memang mengalami mimpi itu, kalau kita nyari mimpinya yang otentik gimana, itu yang paling susah, karena kita nggak diizinkan untuk membedah kepala orang gitu kan pada saat lagi tidur gitu, untuk ngalamin apa yang di dalam mimpi gitu kan. Tapi yang menarik ada proses-proses tadi itu, di mana mimpi jadi petunjuk, kadang-kadang kemudian bahkan kita bisa mengubah mimpinya. Kalau dalam kajian mimpi itu ada disebut sebagai dream incubation tuh. Jadi mimpi itu bisa diubah dengan cara ritual, macam-macam gitu. Ada banyak tradisi yang berkenaan dengan mimpi yang kemudian mimpinya itu diubah, itu namanya dream incubation. Kalau saya pernah dengar juga di Manggarai misalnya, ada orang mimpi buruk berbulan-bulan gitu, lalu dilakukan ritual untuk biar mimpinya nggak terjadi lagi. Ada yang modelnya mimpi buruk tapi takut mimpi buruk itu kejadian di dunia nyata gitu. Dilakukan ritual untuk kemudian memutus hubungan antara mimpi dengan
Jadi emang banyak sekali yang sebetulnya bisa dikaji, terutama sebenarnya untuk melihat apa namanya cultural comparison ya antara beragam kelompok itu dengan pengalaman tentang mimpi. Nggak tahu ada yang jawab nggak tuh? Tambah rumit. Nggak, sedikit belum terjawab ini. Ini gimana misalnya, mungkin bisa diceritain kali proses yang terjadi di sana gitu ya, ketika Hestu bermimpi, Gagar bermimpi, bermimpi gitu ya tentang bertanam atau berpindah, kemudian dinamika apa yang terjadi di kelompok. Dan bagaimana mimpi-mimpi person-person itu kemudian saling bertemu dan akhirnya oke, kita berladang, oke, kita enggak, oke, balik lagi atau apa? Gimana prosesnya? Oh, kalau dalam konteks Fadilada, ini yang menarik sebenarnya mimpi itu tadinya saya kira juga gitu kan, ada satu orang yang punya hak bermimpi gitu. Ternyata mimpi itu dialami oleh siapa saja. Dan siapa aja yang cerita itu, siapa aja yang mimpi dia nanti akan cerita. Nah, ceritanya ke siapa ini yang ada perbedaannya. Jadi mimpi itu nggak sembarang diceritain ke orang gitu. Apa diceritakan ke siapa itu ada apa istilahnya ya, ada sopan santunnya lah gitu ya dalam menyampaikan mimpi. Tapi pada dasarnya siapapun bisa bermimpi gitu, dan mimpi itu dianggap sama sahnya, jadi nggak ada hierarki berdasarkan orang punya kemampuan mimpi. Tapi biasanya di kelompok berladang itu selalu punya satu ketua adat sendiri, bukan ketua yang secara formal gitu. Jadi sebenarnya semacam orang yang memberikan petunjuk kapan mulai tanam dan sebagainya. Dan dia biasanya yang kemudian menafsirkan mimpinya gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada situasi di mana orang kemudian pada saat selesai dilakukan ritual nggak bermimpi. Tapi itu justru malah sign yang menurut mereka bagus juga, karena pada saat orang-orang akhirnya nggak bermimpi, itu tandanya tanah itu bermimpi. Jadi tanah tuh dianggap sebagai subjek juga karena juga bisa bermimpi gitu. Nah, tahunya dari mana gitu kan? Tahunya ya sekedar kita pokoknya nggak bermimpi nih. Berarti tanahnya mimpi. Berarti tanah mimpi. Kalau tanahnya mimpi berarti itu tanda yang bagus gitu. Nah, tapi kan sebenarnya ini kayak gini kan ngeliatin bagaimana manusia itu lewat mimpi berhubungan tentang tanah gitu ya, dengan padinya, dengan leluhur gitu, lewat cara yang yang cukup ya kompleks juga gitu kan. Ya kayak gitu sih. Fier, satu pertanyaan sebelum ke teman-teman di sini. Kalau kita bicara mitos gitu ya, mungkin secara mudah kita selalu menabrakannya dengan fakta. Ini mitos atau fakta gitu kan, banyak tuh konten-konten, oh ini mitos, ini fakta gitu kan ya. Apa seperti itu ya dalam kita berpengetahuan, kita membuat distansi yang sangat jelas gitu dan saling menabrakkan satu sama lain, atau sebenarnya ada cara lain? Ditabrakan atau enggak ya? Ya saya sih percaya range dari respons kita gitu, jarak atau kemungkinan dari respons kita lebih luas dari antara nolak atau menerima. Ya seperti yang tadi saya sampaikan kan soal teman saya yang anak muda tadi kan, dia bisa bilang nggak percaya, tapi pada saat yang sama dia percaya gitu kan. Kenapa? Karena ya itu adalah cerita tentang nenek moyangnya begitu. Jadi saya sih sederhana, emang nggak pernah sesederhana biner gitu. Jadi ada cerita lain misalkan tentang, mungkin teman-teman di sini udah sempat dengar ya tentang Swangi, ya dukun santet gitu kan. Itu kan dianggapnya sebagai penyihir yang punya kemampuan, dan juga makhluk halus gitu yang setengah penyihir yang punya kemampuan untuk ya mencelakakan orang gitu. Jadi ada satu babinsa gitu, ini kejadiannya di Maluku Utara 1990-an. Ada satu antropolog yang lagi meneliti di sana dan kemudian ketemu babinsa. Si babinsanya ini dengan sangat sangat menunjukkan kelelakiannya bilang, saya nggak percaya itu yang namanya Swangi gitu kan. Ngomongnya gitu. Terus dia ngisep rokok, minum kopi. Tetangga saya di Bastiong
Nah, ada satu daerah itu tetangga desa di Basiong itu Swangi. Toto ngomong gitu loh, baru berapa detik lalu nggak percaya Swangi gitu. Itu Swangi gitu. Pokoknya kalau ada Swangi saya lihat di depan saya tembak gitu. Dan itu membuat saya sebetulnya itu kemudian ketika ada di lapangan jadi nggak segampang itu percaya ketika orang bilang ya atau bilang tidak gitu kan, percaya atau tidak gitu, karena itu adalah sebuah keadaan yang kita dengan mudah ya berayun gitu. Jadi bisa jadi pada satu waktu kita percaya tapi godaan untuk nggak percaya itu besar. Hal yang sama juga terjadi ketika kita nggak percaya, godaan untuk percaya kan juga sama besarnya. Kayak misalkan di tempat saya penelitian kan, setan di sana sering disebutnya dengan iblis ya. Jadi ada satu waktu di mana saya sendiri kan secara pribadi ya nggak berusaha untuk percaya dengan setan gitu kan. Terus saya mau duduk di tongkrongan di tengah, jadi ada semacam dermaga gitu kan, dan banyak yang kemudian malam-malam nongkrong di dermaga. Kenapa? Karena 4G adanya di situ. Jadi jaringan adanya di situ lah. Terus saya kaget karena tiba-tiba di dermaga itu ternyata ada ibu-ibu tidur kan gelap tuh. Mas gitu kan, gitu kan. Terus oh ya Bu gitu kan. Terus tiba-tiba ibunya itu bilang, saya tuh nggak bisa tidur Mas di rumah. Saya gerah gitu kan. Saya iblis. Terus ngobrol bentar, habis itu dia pulang gitu kan ke rumahnya. Udah ya Mas, saya itu dulu pulang dulu gitu kan, kayaknya udah bisa tidur nih gitu kan. Terus saya ditinggal sendiri gelap-gelap kan, yang awalnya saya nggak takut kan jadi takut juga gitu kan. Dan malam itu saya beneran saya mimpi gitu kan, mimpi juga gitu kan. Mimpi saya ngeliat tidur gitu di tembok rumah saya, kok ada muka gitu kan, ada muka anak kecil gitu kan. Saya mikir ada beneran ada muka gitu, kayak ya mungkin teman-teman pernah ngerasain tindihan gitu, kayak itu sensasi yang sama gitu kan, nggak bisa gerak, terus ngelihat ada yang berdiri di atas gitu. Ini bukan berdiri di atas tapi agak jauh di tembok situ, ada di tembok tempat saya tidur ada muka gitu. Berapa jam gitu, kemudian setelah siksaan itu berakhir, saya bangun, ya memang ada corak-corak, tapi itu bukan corak muka gitu, bangun saya sadar gitu kan. Jadi kayak ada dua state yang beda, ketika saya tidur saya ngeliat muka, ketika bangun, ya udah emang corak noda aja di di tembok gitu. Jadi memang semudah itu sebetulnya kita itu ya berayun. Jadi ya mungkin juga itu pelajaran ya buat teman-teman yang lain yang lagi melakukan penelitian, ya jangan mudah untuk percaya ketika orang bilang percaya ataupun nggak percaya gitu. Ya, baik. Silahkan percaya atau nggak percaya, Geger, silahkan. Ya, tapi saya mau buka tanya jawab. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini bukan menjadi satu validasi bahwa ilmu humaniora itu layak ditutup kayaknya. Jangan sampai tervalidasi kayak gitu ya teman-teman ya. Karena rasanya kita masih membutuhkan ilmu semacam ini gitu ya teman-teman. Baik, kita buka diskusi, mungkin 3 penanya dulu. 1, 2, 3 mbaknya di belakang. Silakan Mas. Mas yang baju hitam dulu, tadi nunjuk dulu kan. Baik, selamat sore semua, Mas Geger, Mas Estu. Perkenalkan saya Iban, saya mahasiswa antropologi dari Universitas Brawijaya, Malang. Sebenarnya sempat tertarik di penelitian Mas Geger mengenai Laodebuna tadi, bagaimana siluman ular ini dijadikan sebagai, saya memandang dia menjadi alat buat mengklaim bahwa kami juga punya tanah leluhur kami di situ. Nah, setelah saya mendengar itu, saya jadi punya satu hipotesis, satu pemikiran, gimana kalau ternyata mitos yang ada di Indonesia ini sebenarnya dia nggak penting, dia benar atau salah, dia beneran terjadi atau enggak, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah fungsinya gitu. Kalau tadi misal Laodebuna dia berfungsi untuk mengelola tanah, kalau di Jawa katakanlah yang masyhur adalah Nyi Roro Kidul gitu, kalau kita ke pantai jangan pakai baju hijau. Nah, yang mana fungsinya ternyata kita ketahui kalau kita pakai baju hijau kita sulit gitu ditemukan gitu. Atau ketika masa kecil mungkin teman-teman juga pernah dilarang kencing di pohon karena nanti akan ada yang marah gitu. Tapi ternyata setelah itu kalau kita kencing di pohon ternyata mencemari air, mencemari lingkungan. Kalau pertanyaan saya ini ya, dari Mas Geger atau mungkin Mas Estu, apakah dalam penelitian itu pernah
menyadari sesuatu bahwa mitos ini sebenarnya nggak benar gitu. Dan dari mitos yang berkembang di masyarakat ini ada pihak-pihak yang dirugikan, ada pihak-pihak yang tadi sempat disinggung ada yang diuntungkan juga gitu. Kalau mitos ini terus menerus dipercaya dan diadopsi oleh masyarakat sana, akan ada orang-orang yang semakin ya bisa dibilang tertindas atau semakin terpinggirkan. Nah, sebagai antropolog gitu, bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Apakah karena saya antropolog ya udah saya meneliti aja gitu, saya belajar aja, saya menghargai aja gitu, atau bagaimana? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Langsung jawab pertanyaan berikutnya aja. Kita tampung aja dulu. Silakan Mas. Oke, izin sendiri ya. Ya. Saya sebutan. Aman. Ya. Jadi saya bukan dari antropologi, cuman ini agak nyambung sebenarnya, mungkin agak kontra sebenarnya sama yang sebelumnya, karena ini ada tren ya sekarang kayak kita menghargai nilai-nilai luhur, mitos dan kawan-kawan, tapi direduksi sebagai ini tuh fungsinya sebenarnya A, B, ditranslasikan dengan kacamata yang modern dan saintifik. Misalnya tadi kencing nggak boleh nih, itu membahayakan tanaman, tanah, gini-gini. Jadi kayak direduksi sebagai hal-hal yang material dan ya ada saintifiknya gitu. Seakan-akan, padahal tadi saya cukup suka ya bahwa fakta dan mitos itu kayak sebenarnya spektrum yang mungkin bukan dua hal yang bisa kita tentukan ini fakta atau bukan gitu. Karena kayak kalau misalnya saintifik di dalamnya juga absurd juga sebenarnya kalau pikir-pikir gitu kan. Tapi ini fenomena yang saya temukan gitu kan. Apakah yang dugaan saya sih karena modernitas ya kayak kita memikirnya udah sangat teknis, sangat apalagi sudah didominasi oleh sains dan segala macam, sehingga hal seperti ini tuh yang nggak ilmiah, itu mah cuma anekdotal doang, pengalaman doang gini. Padahal dulu itu mungkin bukan dulu, orang sekarang kan mereka harusnya kan kita menganggap saya mikirnya bahwa seharusnya budaya modern dan budaya-budaya teman-teman lainnya itu adalah budaya yang harusnya setara gitu. Sehingga ketika ketemu, ya kita nggak merendahkan pandangan mereka, misalnya menggunakan mimpi mereka itu udah itu mah nggak valid, cuma mimpi doang gitu kan. Walaupun pasti begitu kan kalau di sekarang. Nah, saya pengen lihat ini tuh sangat apa ya bahasanya, sangat ketara banget kelihatan di modern yang sangat menolak gitu ya dengan hal seperti itu. Tapi pandangan antropolog gitu gimana sih, kayak apakah memang mitos ini letaknya tuh emang yaudah lu pahami secara reduktif aja gitu, bahwa ini ada manfaat materialnya, ada apa bahasanya, pragmatisnya gitu ya, tapi nggak melihat itu sebagai suatu realita yang berbeda yang mereka alami gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, satu lagi ya, masih ingat kan ya? Mudah-mudahan. Kalau nggak ingetin. Kalau nggak diingetin ya, Coba Mbak bisa maju dulu Mbak, bentar. Iya, mau silakan. Terima kasih. Mungkin maaf ya sebelumnya saya datang terlambat, tetapi yang saya dapat tentang pembicaraan mengenai mitos, saya pernah mempelajari tentang bagaimana mitos ini sangat dekat sekali pembahasannya dengan perempuan, mulai dari bagaimana hantu-hantu ini dibicarakan sesudah 65 atau bahkan berkaitan dengan pemberantasan organisasi perempuan sebelum Orde Baru dan juga setelah Orde Baru. Sebenarnya atau bahkan tadi contohnya misal pembahasan tentang mimpi-mimpi, jangankan mimpi-mimpi, membicarakan tentang bagaimana perempuan itu berkembang dan sebagainya itu selalu dibatasi dengan mitos-mitos gitu. Pembahasan tentang bayi-bayi selalu dikaitkan dengan ibunya, darah haid dan lain sebagainya. Jadi menurutku pembahasan tentang mitos mungkin dari sudut pandang antropologi juga penting, dan bagaimana posisi perempuan. Yang mau saya tanyakan mungkin bagaimana pandangan Mas di depan melihatnya itu dalam kacamata antropologi, dan juga bagaimana mungkin seharusnya kita menyikapi mitos-mitos itu, apalagi mungkin kita semua berasal dari daerah-daerah. Saya dari Bugis Bone. Ada banyak sekali jalan menuju kepercayaan mitos, ada mitos yang dipercayai sebagai jalan untuk pemberdayaan lingkungan dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain itu juga sebagai satu penghalang itu sebagai kita sebagai perempuan. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya.
Oke. Tiga itu respon dan berat. Itu dia yang pertama perlu jadi respon saya. Yang pasti itu kalau gimana itu misalkan pertama gitu kan kita kedepankan dulu antropologi itu menghadapi mitos, mimpi. Sebetulnya kan kalau tadi horizon yang disampaikan oleh Mas Hesto itu kan dalam kajian antropologi, dan kebetulan saya mengajar religi dan magi gitu kan, masuk dalam horizon kajian tanda gitu kan, tentang tanda gitu kan. Yang pasti itu mitos, kemampuan kita membaca tanda, kapasitas membaca tanda itu dilihat oleh antropologi sebagai sesuatu yang mengungkap kondisi kemanusiaan. Bahwa kita sebagai manusia gitu kan, kita sebagai manusia ternyata semudah itu disentil dari percaya ke nggak percaya oleh berbagai mitos gitu kan. Itu juga kondisi kemanusiaan gitu, kondisi kemanusiaan kita. Jadi menurut saya satu hal yang penting untuk dicatat adalah cara kita untuk memperlakukan mitos itu sebagai teropong kita untuk mengungkap kondisi kemanusiaan. Manusia yang mudah percaya dan bergeser ke tidak percaya, dan juga misalkan manusia yang menemukan tanda gitu kan, bagaimana mereka harus menghadapi kondisi. Kalau kita bicara misalkan saya masuk gitu ke kajian soal mimpi itu kan kenapa penting dan kenapa kemudian sering gitu dipakai sebagai alat untuk mengambil keputusan, karena itu mengambil dari pundak kita beban dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Ngambil keputusan apalagi yang ada konsekuensinya secara sosial gitu kan, buat marga, buat kelompok, itu kan berat. Kita sendiri juga, misalkan saya sendiri gitu, saya berefleksi dengan saya sendiri. Ini kan menariknya antropologi, jadi kita pakai ambil dari yang jauh, kemudian kita refleksi ke diri sendiri. Saya gitu kan, saya mau akreditasi prodi supaya nggak ditutup gitu kan. Jadi apa namanya, saya lagi mau akreditasi prodi supaya nggak ditutup. Terus kan saya ketika ngambil keputusan apa namanya, ini kira-kira diisi apa ya, mahasiswa kita itu ada berapa gitu kan. Terus kemudian ketika apa namanya ngebuat keputusan terakhir sebelum ngirim gitu kan, saya nggak boleh itu ngambil sendiri gitu, mesti saya kumpulin, ayo kita send bareng ya, jangan sendnya saya sendiri, Tanggung jawab sendiri soalnya nanti. tanggung jawabnya sendiri. Maksudnya kan sama gitu, tanda itu mengambil dari kita, pundak kita tanggung jawab gitu kan, untuk mengambil sebuah keputusan yang berat, berladang atau enggak, itu kan putusan yang berat kan. Maksudnya kemudian ada cerita lain dari apa teman saya, Inyo, teman kami gitu kan, dia penelitian tentang apa namanya petani tembakau di Lombok, dan waktu itu ada pertarungan tuh, kontestasi kuasa di antara dua pihak, yang satu petani yang ikut workshop iklim, yang satu dukun. Terus kemudian kata dukunnya jangan nanam tembakau. Kenapa? Karena bakal hujan. Kan kalau hujan kan nggak bagus kan buat tanam tembakau, nggak bisa nantinya dijemur tuh. Jemur soalnya proses yang sangat penting buat tembakau. Yang petani apa namanya iklimnya, petani yang ikut workshop iklimnya bilang ini dari data curah hujan yang udah dia kumpulin, tanam gitu kan. Yang bener yang itu apa namanya, yang petani workshop iklim. Terus kemudian ya itu dia kan sebetulnya mengambil tanggung jawab orang untuk memutuskan apa enggak pada titik itu kan suatu yang berat gitu kan. Begitu misalkan dia ikutin terus kemudian tiba-tiba salah, kan dia semua yang disalahin gitu. Dan dari titik itu kalau katanya Inyo, petani ini jadi mangku hujan. Justru jadi peramal hujan gitu, dari sesuatu yang ilmiah kemudian mendapatkan gelar adat dan dengan kemampuan membaca tanda gitu. Jadi tanda juga adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan kondisi kemanusiaan kita. Dia mengambil dari pundak kita apa namanya beban berat untuk mengambil keputusan.